فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Filfaddadin inda usuli adnabil ibil wa haitsu fi rabi'ah wa mudhar haitsu hatta haitsu yatlu'u qarna syaitan fi rabi'ah wa mudhar. Nah, barakallahu fiikum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Indak Hamzah. Abu Mas'ud namanya siapa? Uqbah ibnu Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Terkait keutamaan Ahlul Yaman, taib, dan juga celaan atas kekakuan dan kekerasan hati yang dimiliki oleh para penghamba duniawi. Innal qaswata wa ghiradul qulub fil faddadin. Apa al-faddadin maknanya? Zakaria. Enggak masuk apa? Al-faddadin apa maknanya indak ya Badri? Taib, orang-orang yang memiliki unta-unta banyak. Taib, orang-orang yang punya unta-unta banyak, peliharaan banyak, terutama di sini unta. Ketika banyak ikhwan bergelut lebih banyak dengannya. Dan unta di antara hewan yang memiliki sifat keras. Dan ternyata bergaul dengan hewan pun memiliki pengaruh.
ketika bergaul dengan hewan yang keras ditangani, memiliki sifat keras. Nah, itu menjadikan hati orang yang bergelut dengannya pun memiliki hati yang keras. Sebagaimana bergaul dengan kambing yang memiliki sifat lembut, itu berpengaruh. Nah, pada apa? Pada penggembalanya. Ini hewan saja, apalagi sesama manusia. Makanya teman ikhwan memiliki pengaruh yang sangat kuat pada orang yang ditemaninya. Sebagaimana dikatakan as-sahib sahib. Teman itu sahib, yaitu menyeret kita untuk sama dengan dia, untuk kita meniru tingkah lakunya. Maka berbagus dalam memilih teman. Berbagus dalam memilih teman. Teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan, mendorong kepada kebaikan, mengingatkan ketika seorang mulai kendur semangatnya, mengajak pada kebaikan-kebaikan dan mencegah dari keburukan-keburukan. Yang sahabat akhwan, sahib pada masa kini sangat sulit untuk dicari yang yang betul-betul persahabatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di zaman salaf saja mereka mengatakan bahwasanya persahabatan pada masa kini sangat sulit untuk didapat yang murni karena Allah. Kebanyakannya persahabatan karena kepentingan. Ketika punya kepentingan, ketika ada masalah yang bisa didapat, baru bersahabat erat. Tapi kapan saja kepentingan kok enggak didapat, ditambah lagi mungkin ada ketersinggungan, maka segera persahabatan tersebut terlupakan. Maka bangun ikhwan persahabatan dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kepada para talabah dalam bersahabat juga bersahabat yang baik, bersahabat karena Allah. Bukan bersahabat karena saling menguntungkan ketika punya punya rahasia, punya sesuatu kesalahan yang saling disembunyikan. Ini bukan persahabatan. Itu bukan teman. Teman yang baik, teman yang akan menegur ketika salah. Bukan teman yang mau bersama dengannya untuk menutupi kesalahan atau menyembunyikan sesuatu yang dilarang. Ini bukan teman. Maka jauhi pertemanan yang seperti itu. Bahkan teman yang sejatinya yang menegurmu. Ketika ada kesalahan ditegur. Ketika ngayal salahnya dilaporkan. Ini teman yang tidak membiarkanmu terus-menerus pada keburukan. Demikian pula para ikhwah, para akhwat, para ummahat untuk membangun persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh akhwan, minimal seorang akan mendapatkan kemanfaatan dengan baiknya dalam bersaudara dari doa-doa mereka. Ketika kita meninggal, orang yang dulu bersahabat dengan kita pun pasti akan mendoakan dengan dengan ikhlas, dengan kebaikan. Dan sampai seorang ketika meninggal malah orang-orang yang ditinggal merasa senang karena keburukan berkurang. Ini seburuk-buruk manusia. Kalau sampai dia meninggal, yang lainnya merasa nyaman, merasa tenang. Al-mustarih wal mustarahu min. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah,
Haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani Sulaiman ibnu Dawud Al-Ataki Al-Basri, seorang hafidz, seorang thiqah. Dikatakan oleh Al-Hafidz, wala a'lamu ahadan takallama fihi bi khilafi ma za'ama Ibnu Khirash. Tidak ada seorang pun dari ulama yang mu'tabar yang berbicara buruk tentangnya, berbeda dengan apa yang disangkakan oleh Ibnu Khirash, menunjukkan adanya tuduhan, tapi tuduhan tanpa bukti, tanpa hujjah terhadap Abu Rabi' Az-Zahrani ini. Qala amba'ana Hammad, yang dimaksud adalah Hammad ibn Zaid Al-Basri, seorang thiqah juga faqih. Kita tahu beliau adalah Hammad ibn Zaid karena ada riwayat secara sharih dalam riwayat Ibnu Hibban. Qala haddatsana Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sakhtiyani, thiqatun hujjah, imam. Qala haddatsana Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Muhammad ibnu Sirin Al-Ansari, seorang tabi'i, thiqah, dikenal dengan ahli ibadah, dan juga dikenal dengan salah satu ilmu yang masyhur dari beliau apa? Ibnu Sirin dikenal dengan keahlian pada bidang apa? Indak Ismail. Di antara tokoh terkemuka ikhwan dan menjadi rujukan dalam menafsirkan mimpi, Muhammad ibnu Sirin. Yang di antara kalimat beliau yang masyhur apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah din, ilmu ini adalah din. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ahlul Yaman hum araqqu afidatan al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaa ahlul Yaman, telah datang ahlul Yaman. Taib dan zahir hadis ini jelas dan datang saat itu memang penduduk Yaman, bukan yang dimaksud kaum Ansar. Kenapa? Karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan para sahabatnya, yang notabene tadi dari kaum Ansar, kaum Muhajirin. Demikian pula hadis ini secara zahirnya menunjukkan kuatnya pendapat bahwa yang dimaksud ahlul Yaman ya ahlul Yaman yang ma'ruf, bukan yang dimaksud ahlul Madinah atau Mekah. Kenapa? Karena saat itu Nabi bicara di Madinah, sebagaimana zahir dari hadis. Karena mayoritas kalimat-kalimat Nabi ketika tidak ada keterangan di mananya ya dibawa kepada kondisi asalnya, yaitu berada di Madinah. Telah datang penduduk Yaman. Hum araqqu afidatan, mereka itu araqqu afidatan.
adalah orang yang paling lembut hatinya, mudah tersentuh, mudah menerima mau'izah. Ini riqqatul qulub. Afidah maknanya al-qalb samah. Baik. Mudah untuk menerima seruan iman. Al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah. Keimanan itu di Yaman. Yamanin isim nisbah, akhwan. Kenapa tidak ada yaknya? Karena ya nisbah itu sudah diganti dengan alif. Naam, yamanin. Dan tidak boleh badal dan mubdal minhunya bersatu. Dan ini yang masyhur. Naam, yamanin, atau kalau mau ya nisbah maka tanpa alif, yamani. Yamani, karena aslinya Yaman. Al-Yaman tanpa alif, akhwan. Ketika mau menisbahkan kepada Yaman berarti Yamaniyun tanpa alif, atau dengan alif yang menyelisih kias, tapi itu dipakai. Menyelisih kias tapi dipakai, yaitu Yamanin dengan alif sebagai pengganti ya nisbah. Wal fiqhu yamanin, sehingga jangan bingung di sini apa i'rabnya. I'rabnya mubtada khabar. Naam. Tayyib. Al imanu yamaniyun wal fiqhu yamaniyun wal hikmatu yamaniyatun. Naam, ini kalau mau disebutkan apa ya nisbahnya. Wal hikmatu yamaniyatun dengan ya nisbah. Tapi kalau tanpa ya nisbah, diganti dengan alif. Seperti dalam riwayat hadis ini, iman itu di Yaman, fikih itu di Yaman, dan hikmah itu Yaman. Ini pujian akhwani fillah secara umum tentunya bagi mereka-mereka yang memiliki sifat tersebut, tidak kemudian dipukul rata bahwasanya seluruh ahlul Yaman adalah demikian. Baik. Karena pujian iman dan pujian fikih serta hikmah itu terkandung padanya dorongan untuk kita bersifat dengan sifat tersebut. Sehingga ketika suatu penduduk negeri semulia apapun negeri itu, bahkan dia tinggal di Mekah maupun Madinah yang merupakan dua kota paling utama. Dua kota paling utama. Kalau dia tidak memiliki sifat-sifat ketakwaan, tidak akan bermanfaat. Seperti keadaan orang munafikin yang tinggal di dua tempat tersebut, tidak bermanfaat dia berlindung di tempat yang mulia. Ketika datang Dajjal, ya tetap mereka akan apa? Dilempar keluar. Madinah bergoyang ketika Dajjal mau masuk, dia tidak mampu, tapi apa? Digoyang, digetarkan, sehingga apa? Keluarlah orang-orang munafikin dari Madinah. Tidak bisa berlindung di sana karena buruknya sifat yang ada pada dirinya. Sehingga pujian-pujian yang seperti ini, akhwan, taib bagi mereka-mereka yang memang memang memiliki sifat-sifat tersebut. Cuman secara umum ada pujian untuk mereka karena mereka asalnya memiliki sifat yang bagus. Dari mudahnya menerima kebenaran, dikatakan araqqu afidatan. Taib. Maka di antara negeri akhwan yang dakwah ahli sunnah tersebar dengan cepat, negeri Yaman. Taib. Walaupun juga kebid'ahan tersebar dengan cepat, akhwan, sesuai dengan mana yang lebih dahulu sampai ke mereka. Sufi di bagian Hadramaut banyak. Taib. Karena apa? Karena tadi manusia ketika kecondongan hati mudah menerima ajakan, mudah menerima nasihat, siapa yang lebih dahulu? Siapa yang lebih dahulu untuk mengajaknya? Maka di sini dorongan penting juga bagi para dai ilallah, bagi para talabatul ilm, untuk tidak bakhil dalam
semangat mengajak. Dalam artian jangan sampai bermalas-malasan untuk sekedar mengajak. Mengajak saja sebagian manusia tidak bisa. Ngajak, punya teman diajak pada kebaikan, ayo. Punya 6 saudara diajak pada kebaikan. Kenapa? Karena belum, nah mungkin saja kawan, dari sekian kalimat yang kita ucapkan ada mereka yang menyambutnya. Nah, ketika ada disambut ya biasa. Namanya mengajak dakwah di jalan Allah, ditolak ya jangan marah. Tapi juga jangan kemudian luntur semangat. Sebagian manusia kawan sekali mengajak ditolak sudah, nah aku enggak mau lagi. Keliru. Nah, karena di sini butuh hirs, butuh semangat. Butuh semangat. Terkadang suatu kalimat kita kirim kawan, ternyata beberapa saat baru didengar, baru dipikirkan, oh iya betul. Yang kamu sampaikan kemarin betul. Walaupun di awal mungkin dia menolak. Buku yang kita kirimkan mungkin di awal pertama kali diberikan tidak dibaca, tapi ketika dia menemui masalah atau ketika suatu saat terketuk hatinya untuk buka-buka, dia buka-buka ternyata di situ sebab hidayah. Nah, hadis ini jelas pujian untuk ahlul Yaman. Nah, walaupun tentunya ahlul Yaman yang memenuhi sifat-sifat seperti ini. Mereka memiliki hati lembut, keimanan, mudah menyambut iman, kefaqihan, dan hikmah. Memiliki hikmah. Di antara kalimat yang bagus menerangkan hakikat hikmah kawan, kalimat Abu Amr bin Salah yang juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Apa sih yang dinamakan dengan hikmah? Kata beliau rahimahullah, al-hikmatu ibaratun 'anil ilmi al-muttasifi bil ahkami al-mustamini 'alal ma'rifati billahi tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud dengan hikmah adalah ibarat dari ilmu yang ilmu ini bersifatkan dengan ahkam, hukum-hukum yang mencakup ma'rifatullah, yaitu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Al-mashubi bi nafadhil basirah wa tahdhibin nafas. Disertai dengan kuatnya basirah. Ya, kuatnya pandangan hati ya. Serta bersihnya jiwa, wa tahqiqil haq. Nah, dan mewujudkan kebenaran wal amali bihi, dan beramal dengannya. Wa saddi an ittiba'il hawa wal batil, dan mencegah, menahan diri dari mengikuti hawa nafsu dan kebatilan. Ini hikmah. Wal hakim man lahu dzalik, dan seorang dikatakan bijak, hikmah, memiliki hikmah itu yang memiliki hal tersebut. Berarti kesimpulannya kawan, seorang dikatakan hakim ketika mengenal Allah, kemudian memiliki ilmu dan jiwanya bersih dari ghil, dari hasad, dari kedengkian. Nah, kemudian dia beramal dengan apa yang diilmuinya, serta mencegah diri dari mengikuti hawa nafsu dan kebatilan. Yang pada sebagian lugawiyin, sifat inilah yang dijadikan inti dari hikmah, yaitu ketika seorang mencegah diri dari berbuat ketololan. Makanya di sisi orang Arab pada asalnya hikmah, cara uruf mereka akhwan, dikatakan qadiyat al-hikmah indal Arab ma muni'a minal jahl, atau ma mana'a minal jahl. Hikmah di sisi orang Arab yaitu ma mana'a minal jahl, yaitu apa saja mencegah pemiliknya dari perbuatan tolol, perbuatan kebodohan, dari berbuat bodoh. Dan semua maksiat akhwan perbuatan bodoh, walaupun dia bergelar
doktor maupun profesor. Dan faedah hadis ini adalah disebutkan pada hadis Abi Mas'ud. Kita ambil riwayat kedua, qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi. Qala haddatsana Ibnu Abi Adi Muhammad ibn Ibrahim Abu Amr al-Basri, seorang thiqah. Tahwilus sanad, berganti pada sanad yang lain. Qala wa haddatsani Amr ibn Naqid, guru Imam Muslim yang lain, telah berulang-ulang. Qala haddatsana Ishaq ibn Yusuf al-Azraq. Naam, seorang thiqah. Kilahuma an Ibni Aun. Ibni Aun namanya Abdullah Ibni Aun al-Basri, seorang thiqah. Di antara sahabat dari Ayyub As-Sakhtiyani. Naam, dari sisi keilmuan, dari sisi amalan, juga dari sisi umur, ya kawan, serempak dengan apa? Ayyub As-Sakhtiyani. Abdullah bin Aun, juga kalimat-kalimat beliau kalau kita perhatikan dalam athar, kalimat-kalimat yang muwaffaqah. An Ibni Aun an Muhammad. Siapa Muhammad di sini? Sama seperti tadi, yaitu Muhammad ibn Sirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlih. Nah, riwayatnya sama. Qala wa haddatsani Amr an-Naqid wa Hasan al-Hulwani qala haddatsana Yaqub wa huwa ibnu Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana Abi an Salih anil A'raj qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataakum ahlul Yaman hum ad'afu quluban wa araqqu af'idatan. Ini maknanya sama, kawan. Ad'afu quluban maksudnya hatinya lembut, bukan maksudnya hatinya lemah, tidak memiliki himmah, bukan. Tayyib. Diungkapkan dengan at'afu quluban, ya ini untuk menunjukkan linu qulubim, yaitu lembutnya hati-hati mereka. Wa araqqu afidatan, maknanya hampir sama. Al-fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'sul kufri nahwal masyriq wal fakhru wal khuyala fi ahli al khairi wal ibil al faddadin ahli al wabar was sakinatu fi ahli al ghanam. Riwayat Abi Hurairah, kawan. Cuma ada sedikit perbedaan lafaz dan ada faedah tambahan. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang saja. Untuk masalah ra'sul kufri nahwal masyriq dan seterusnya. Jadi kita ambil riwayat tentang datangnya ahlul Yaman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disifati mereka ini orang yang memiliki hati lembut, keimanan, kefakihan dan hikmah. Nasallallahu azza wa jalla al-mazid min fadlih walhamdulillahi rabbil alamin.